Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG BED 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan BED 4 dengan nomor induk mahasiswa 2509109114983. Program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 4 mata pelajaran IPAS. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semangat kelas 4? Siap kelas 4? Siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami fokus, kami bisa, dan kami. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pelajaran, kita berdoa dulu agar semuanya diberi kelancaran dalam belajar. Dan semoga dengan doa yang nanti kalian baca, semoga menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya untuk memimpin doa dipasrahkan kepada ketua kelasnya ya. Siapa ketua kelasnya? Ihsan. Oh, Ihsan. Ya, baik Ihsan untuk memimpin doa di sini. Kalau kita pelajaran mulai, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardah binuri samsika birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menyanyikan langsung lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita berdiri dulu ya agar kita semangat. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya baik, silakan duduk kembali. Jadi kita absen dulu ya, biar tahu siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Masuk semua? Masuk semua ya? Masih semangat? Mana semangatnya? Kurang semangat? Masih semangat? Oke. Jadi tepuk fokus dulu biar semangat ya. Ya. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran kurang fokus kalian. Yuk tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Sekarang masuk pada tujuan pembelajaran. Fokus ya, biar kalian tidak ketinggalan pelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui manfaat sumber daya alam di sekitar kita, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita tujuan pembelajaran ini kita masuk pada mengetahui manfaat sumber daya alam itu nanti kalian diingat-ingat ya. Fokus pada pelajaran biar kalian tidak ketinggalan. Nanti kalau kalian ditanyakan nanti tidak tahu apa manfaat sumber daya alam, nanti kalian tidak tahu. Jadi selanjutnya kami ulang ya, tujuan pembelajaran itu mengetahui manfaat sumber daya alam di sekitar kita, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Apa yuk contohnya sumber daya alam yang berasal dari alam? Yaitu air. Itu adalah contoh angin ya, lagi bagus. Jadi contoh dari sumber daya alam yaitu air. Baik. Selanjutnya pembagian sumber daya alam, bahwa sumber daya alam itu dibagi menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang kedua sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya seperti apa? Sumber daya alam yang berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu yang berasal dari makhluk hidup. Contoh adalah hewan dan tumbuhan. Tahu hewan? Contoh seperti hewan sapi. Tumbuhan itu adalah pohon kelapa, banyak bunga apa dan semacamnya, itu adalah termasuk makhluk hidup yang dinamakan dengan sumber daya alam hayati. Selanjutnya
Sumber daya alam berdasarkan jenisnya, sumber daya alam non hayati. Sekarang yang barusan itu adalah sumber daya alam hayati, seperti contoh hewan dan pohon. Sekarang sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, yang sumber daya alam non hayati. Contoh seperti matahari, apalagi angin. Nah, ini termasuk sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sudah tahu makhluk hidup? Sudah tahu bedanya makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kalian pasti sudah tahu. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang jumlahnya banyak di bumi dan akan terus tersedia meskipun digunakan secara terus-menerus. Contoh apa saja? Angin, air. Inilah tumbuhan. Baik, ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang jumlahnya di bumi sangat banyak dan akan terus tersedia meskipun digunakan terus-menerus. Sapi disembelih, dimakan, tapi pasti kemudian hari pasti masih ada sapi. Tanah kita dibuat bangunan, ya, tanah diolah oleh para petani, tetapi masih ada terus-menerus meskipun tanah itu sudah digunakan. Contoh lagi seperti tumbuhan yang dari kecil sampai besar kita manfaatkan, semakin dari kecil sampai tinggi. Pohon itu digunakan oleh manusia untuk dibangun rumah, tapi digunakan terus menerus, tetap ada. Angin begitu juga, setiap ada angin besok pasti ada angin lagi. Air begitu juga, air dari gunung sekarang ada, kemarin ada, besok pun juga ada. Padahal air itu sudah dibuat minum, dibuat mandi itu. Jadi air itu meskipun sudah digunakan terus menerus, tetapi air itu masih tersedia. Karena apa? Karena kita sudah melestarikan alam dan menjaganya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjaga dan melestarikan alam agar alam kita tidak rusak. Oke. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila habis membutuhkan waktu lama untuk membentuk kembali. Contoh seperti minyak bumi, emas, batu bara. Itu adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, masuk pada selanjutnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Masuk pada sumber daya alam, manfaat sumber daya alam. Bahwa sumber daya alam itu kalau diolah
dengan serius, dengan benar, maka manfaatnya itu banyak. Manfaat sumber daya alam misalkan seperti bahan pangan. Atau apa manfaatnya? Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, karbohidrat. Manusia memanfaatkan sumber daya alam. Banyak di sekitar kita bahan pangan yang dimanfaatkan. Itu contoh dari sumber daya alam. Kalau di sekitar kalian itu apa saja? Banyak yang bermanfaat. Kalau di sini seperti pepaya barusan, seperti padi yang sudah kita makan itu. Selanjutnya, pemanfaat sumber daya alam bahan sandang. Yang tadi itu bahan pangan. Sekarang tentang bahan sandang. Manusia memanfaatkan dari hasil tumbuhan untuk membuat kain, seperti memanfaatkan kapas dan bulu domba. Jadi kapas itu dimanfaatkan oleh manusia dan bulu domba juga untuk dijadikan sebuah pakaian. Oke, sudah ngerti kan? Baik. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang dari bahan bangunan. Tadi sudah saya bilang, kita menanam pohon dari kecil sampai besar, sehingga pohon itu dapat digunakan manfaatnya. Salah satunya untuk dibuat rumah. Itu. Manusia memanfaatkan bahan tambang untuk membuat bangunan sebagai tempat tinggal, seperti bahan bangunan semen yang dibuat dari bahan tambang seperti batu kapur. Dan selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi. Manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi. Bertahan hidup seperti memanfaatkan angin sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Jadi sumber energi itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Untuk memperdalam materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita simak video ini yang berkaitan dengan materi yang barusan kami sampaikan. Coba fokus ya pada videonya ya. Pas diingat-ingat, fokus. Sebelum masuk pada video, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yes. Tepuk semangat. Yes, yes, yes. Baik. Ya, selamat menyaksikan ya. Saksikan dulu videonya. Karena video ini berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan barusan. Dengarkan. Pelajarannya yaitu pertama seperti kekayaan alam yang ada di daerah. Kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah yang dilakukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Nah, anak-anak sudah tahu atau belum apa itu kekayaan alam? Maka geografis suatu daerah akan berpengaruh pada kekayaan alam. Tapi Indonesia yang terletak di antara dua samudra, dan Pasifik, serta berada di jalur
yang memiliki keanekaragaman alam yang kaya dan unik, seperti daerah pesisir yang kaya dengan bawah laut, ikan, dan lain-lain. Sedangkan dataran tinggi memiliki kekayaan alam seperti karet, teh, kopi, dan masih banyak lainnya. Perbedaan karakteristik di setiap wilayah sangat berbeda dengan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Hanya karakteristik dalam pemerintahan dan permukaan pemerintahan dari daerah lain tapi karakteristik sangat cocok memanfaatkan yang terjadi dan mengalir di dalam kota berjuang. Dan sungai dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, penyimpanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Nah, pemanfaatan sungai di Indonesia seperti Sungai Kapuas, Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi, Sungai Selatan, perdagangan, Sungai Opat di daerah istimewa Yogyakarta, wahana olahraga, dan Sungai Bengawan Solo, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada danau dan waduk. Danau adalah ciuman yang berkurang sekali permukaan yang menggunakan air. Dan seluruh dari ciuman tersebut danau dapat pasokan air dari air hujan dan tanah, air sungai, dan angin. Selanjutnya waduk adalah waduk berfungsi air. Pada waduk air terjadi pembuangan yang berlebihan karena dimanfaatkan untuk penyimpanan, pariwisata, olahraga, irigasi, PLTA, dan masih banyak lainnya. Nah, pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain danau Toba di Sumatera Utara, Selat, dan irigasi. Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA, waduk Jatiluhur di Jawa Tengah, sarana irigasi, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya cara-cara memanfaatkan kekayaan alam. Pada umumnya kekayaan alam harus memanfaatkan kekayaan alam dengan baik. Jangan berlebihan. Kita juga harus tetap menjaga dan melestarikan kekayaan alam agar tidak punah. Caranya seperti menentukan kembali atau tidak merusak alam dengan membuang sampah sembarangan dan masih banyak lainnya. Nah, kekayaan alam hasilnya ada bisa digunakan untuk jangka panjang. Jika kita melakukan eksploitasi dan tidak baik, maka kita dapat merusak kekayaan alam dan kekayaan alam tersebut dapat bisa digunakan. Oke, sudah ngerti semuanya? Ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Semoga barokah. Dan kalau sudah ngerti semua? Kalau sudah ngerti semuanya, saya beri pertanyaan dulu ya. Ngerti apa enggak? Oke, baik. Berkaitan dengan video yang kalian saksikan barusan, sudah ngerti semua? Oke, baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau memberikan tanggapan tentang video yang barusan? Semua tidak ada? Ada? Tidak ada. Oke, berarti ngerti semua ya. Setelah itu saya akan membagikan sebuah kelompok kepada anak-anak ini. Dijadikan 3 kelompok ya. Ayo, yang di belakang ke kelompok 2, ini sudah kelompok 1. Ayo silakan bergabung pada kelompoknya, dan ini kelompok 3. Ayo. Kenapa saya memberikan sebuah kelompok ini? Nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi pada temannya apa yang harus ditanyakan atau
Jika Bapak memberikan pertanyaan kepada kalian semua, kalian harus menjawabnya. Ini satu kelompok, satu lembar ya. Ini namanya kelompok. Islah. Ayo diskusi ya. Diskusi tentang video yang kalian tonton barusan. Ayo diskusi pada temannya, ngadep pada temannya. Apa yang harus didiskusikan kalian agar kalian itu bisa menjawab atau memberikan pertanyaan kepada Bapak nanti ya. Saya beri waktu kurang lebih 4 menit ya, atau 5 menit. Silakan diskusi. Ayo, sudah selesai? Ya, baik. Nah, kalau sudah selesai, coba maju ke depan. Saya ambil satu per kelompok ya. Kelompok 1, coba Reva yang maju ke depan sambil dipegang catatannya yang dipegang ya. Ini ya, lihat ya, bencana jangan terusan dulu ya Pak, bencana alam kemarin teku les coba tahu deh. Yuk coba ya Faris yang maju ke depan. Di sini. Faris yang maju di kelompok 2. Coba siapa yang mau maju? Fisik. Ya. Ayo. Sudah siap semuanya? Jadi kalian itu berdiskusi barusan kan? Sudah ngerti? Sudah menemukan jawabannya atau memberikan pertanyaan kepada guru? Siap? Sekarang kalau kalian tidak ada yang ditanyakan, coba Bapak yang mau bertanya tentang diskusi kalian barusan ya. Jika alam rusak, apa yang terjadi pada makhluk hidup dan manusia? Coba Reva. Bencana alam. Oke, baik. Risik. Jika alam rusak, apa yang terjadi pada makhluk hidup dan manusia? Kekurangan makanan. Kekurangan makanan itu karena apa? Karena tanah sudah tidak lagi digunakan karena dirusak atau disebabkan oleh longsor, itu bisa. Ayo, yang terakhir sama ya soalnya. Jika alam rusak, apa yang terjadi pada makhluk hidup dan manusia? Coba Faris. Kekurangan air. Jika alam kita itu rusak, maka bisa kekurangan air. Itu sebagian dari apa? Dari penyebab kerusakan alam. Ya, coba duduklah semua. Yuk, coba kembali. Ayo kembali pada semula, menghadap kepada Bapak. Yuk, yang di sini kembali pada Bapak. Yuk, duduk pada semula, kembali kepada tempatnya. Kalian sudah mengerti yang dimaksud dengan materi ini. Sebelum materi ini apa namanya?
Karena sudah disampaikan oleh Bapak tadi, kalian sudah ngerti dan sudah diberikan pertanyaan, maka pelajaran ini saya tutup, dan dengan pelajaran ini saya tutup dengan pembacaan doa. Coba pimpin doa untuk penutup. Coba Koim, udah pimpin di tempat aja, nggak usah berdiri ya. Yuk, yuk, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima lam tana rabbi alimna ladzi yanfa'una rabbi fakina wa faki alana wa qarabati lana fidilina subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, sekarang dengan pembacaan doa tadi, semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semua. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.